Apa berarti? Garam, kerang, enggak. Garam, padi, yes, benar. Bener, istri lu tuh, bener tuh. Kalah lu tuh sama istri lu. Lu harus belajar sama dia tuh. Oke? Iya, benar. Jadi uang yang pertama menurut sejarah itu di Babilonia adalah ya di sana bukan padi ya, di sana makainya barley. Barley itu semacam gandum ya. Tapi yang beda lah. Nah, ditaruh di pot gitu kan, ada beratnya nih. Nah, ini duit gitu. Dan mereka itu kerajaan besar loh. Jadi punya sistem yang cerdas. Dan kenapa juga akhirnya bisa tahu bahwa ini uang? Karena dicatat. Jadi kayak ada bandarnya, bukan bandar ya namanya ya. Tempat penyimpanan, kuil biasanya gitu. Orang naruh barley-nya di sana terus dicatat si X punya sekian barley gitu. Nah, habis itu dia jual itu dipindahin ke apa? Dipindahin catatannya gitu. Dan barangnya ada beneran ditaruh kelihatan gitu kan. Bisa diaudit gitu. Beda sama yang jualan emas digital sekarang ya gitu kan. Bisa diaudit gitu. Nah, itu di Babilonia. Di Papua sampai sekarang juga dalam transaksi kecil masih dipakai kok. Apa? Babi. Enggak, babi hidup. Gitu. Jadi binatang itu juga jadi duit. Ya. Binatang. Gitu. Meskipun ini nggak divisible ya. Dan dipakai buat transaksi khusus misalnya mahar, kawin gitu-gitu. Ya, abis dia divisible, abis dia dipotong, dia langsung jadi gampang busuk, nggak durable. Nah, gitu. Dan si barley ini lebih lumayan durable kan. Ya kayak beras tahan berapa bulan ya? Lumayan kan? 2 bulan. Ya gitu kan. Nah, benar. Disitulah evolusi uang berikutnya berlangsung gitu. Tiba-tiba suatu saat di titik ini ada seorang yang pinter selevel Satoshi Nakamoto di zamannya gitu. Gitu. Dia lihat kan, nih anak-anak pada mainan kerang gitu. Kerangnya juga kagak dimakan soalnya dagingnya gitu kan. Ada siput laut tuh namanya kerang biji congklak, tau gak lo? Gitu kan. Terus kalau dikumpulin lucu juga nih. Nah, daripada uangnya beginian bisa busuk, ini aja jadi uang. Nah, itu ide revolusioner zaman dulu, men. Hah, kok itu berharga bisa dimakan enggak gitu-gitu. Iya, soalnya ini justru karena nggak bisa dimakan ini berharga gitu. Ini nggak bakal busuk gitu kan. Kita bisa nyimpen lama. Yuk sepakatin ini jadi uang gitu. Gua nggak ngerti gimana caranya, pokoknya akhirnya sukses lah gitu. Kenapa? Iya, tebakan gue ya, menurut keyakinan saya gitu. Yang paling simpel, cerita yang paling benar kan biasanya yang paling simpel. Yang punya ide itu kebetulan orang yang terpengaruh. Jadi kepala suku atau raja gitu-gitu. Jadi dia bisa kasih perintah, bawahnya ngikut. Gitu. Kalau sekarang kan Satoshi siapa gitu kan, malah nggak ada identitasnya gitu. Nah, akhirnya jadilah uang baru ya, yang itu nggak bisa dimakan. Ini kepegang-pegang jadi ini. Nah, jadilah uang baru yang nggak bisa dimakan, si cangkang siput laut itu. Biji congklak ya. Ini populer banget, men. Populer banget, saking populernya lintas negara ya. Di Afrika dipakai, di Cina dipakai gitu. Gara-gara dia langka. Nah, itu juga tuh. Yang bisa memproduksi dia cuman yang di pesisir. Itu pun juga dia bukan hewan ternak. Gitu ya. Jadi memang harus diburu, nyelam, ambil, keringin, buang. Dagingnya juga nggak bisa dimakan gitu. Dapatlah ini jadi uang. Saking kerennya sampai abad 19 tahun 1800-an gitu kan. Masih dipakai di Afrika buat beli budak. Si ini. Gitu. Di Cina ya, bekas-bekasnya masih ada. Kalau yang Chinese mungkin tahu ada aksara kayak gini. Nah, lupa deh gua. Ini kalau salah deh. Nah, ini aksara ini ya menggambarkan uang gitu. Itu dari bentuk si siput laut itu. Gitu, sampai jadi aksara, men. Dan lu tahu nggak yang kalau di film-film Cina itu ada duit yang logam, bentuknya kayak apa namanya? Mangkok gitu-gitu. Nah, jadi nanti berevolusi ada nemu uang logamnya pun dicetak mirip kayak gini gitu. Saking kuatnya ya si cangkang siput laut ini. Namanya cowrie shell kalau mau googling. Oke. Ini berlanjut sampai satu titik di mana nemu yang lebih baik. Lagi-lagi muncul seorang Satoshi Nakamoto. Ya, di zamannya gitu. Dia kenapa? Karena
di saat ini, di era ini mungkin belum ada logam kali atau gimana gitu. Nah, di sini ada logam, logamnya bisa dipanasin, bisa dilelehin gitu. Kepikiran, kenapa nggak pakai logam aja? Gitu. Tapi jangan bayangin logam kayak sekarang ya. Kayak gimana sih logam duit sekarang? Bulat gitu kan, pipih. Kagak. Ternyata pas gue pelajarin, logamnya itu bentuknya tuh malah kayak ini, kayak mainan anak-anak yang spiral. Kayak per, betul, betul. Ini dipakai masih ada di museum di sama Mesopotamia juga nih yang dulu di sini. Tapi ini lebih baru. Nah, cara dipakai jadi uangnya dia apa? Dipotong. Jadi ini uang berdasarkan berat. Ya. Berat gitu. Gitu. Nah, sama kayak si cangkang siput laut ini kan. Ya, beratnya, jumlahnya gitu kan bisa ditimbang gitu-gitu. Nah, baru 600 sebelum Masehi ya. Anggaplah misalnya ini Masehi gitu kan. Kelahiran Yesus gitu kan. Nah, ini 600 baru di sebuah kerajaan di daerah Turki sekarang baru muncul pertama kali si logam ini yang bentuknya pipih dan dirilis sama pemerintah. Baru jadi koin, betul. Itulah koin pertama tuh. Logam pertama. Nah, bahannya juga menarik. Bahannya belum murni. Jadi campuran antara emas sama apa gitu. Oh, berarti pasti campuran itu. Ya, pokoknya campuran deh gitu. Logam gitu. Dan kalau kita lihat sepanjang sejarah nanti beberapa ribu tahun ke depannya di sini, ya, tiap-tiap bangsa juga beda-beda. Ada yang perak dulu, ada yang tembaga dulu gitu-gitu. Ya. Jadi nggak langsung sepakat tiba-tiba oh maunya emas gitu juga enggak. Oke. Nah, barulah di sini nih ya. Ini sejarah sedikit ya teman-teman ya. Barulah di sini ketika pemerintah memonopoli percetakan uang, disitulah muncul deritanya. Nah betul, disitulah negara mulai menyerang literally gitu. Dan mereka juga menyerang bukan karena jahat ya, karena kepepet. Bayangin kamu jadi kerajaan, terus ngejalanin negara, awal-awalnya lancar-lancar aja gitu kan, kamu ngeliris uang logam gitu-gitu. Tiba-tiba ada negara asing datang, nyerang, gitu. Kamu kan di posisi butuh uang dong, buat genjot orang supaya bikin senjata, bikin apa. Kalau mau perang kan banyak yang harus dibikin tuh, harus berternak juga buat makanan tentaranya gitu kan. Bikin senjata. Iya, ini secara ekonomi kalau ada ancaman itu harus digenjot. Nah, buat genjot orang yang sekarang kan pakai duit, duitnya kita yang cetak. Nah, godaan kita sebagai raja itu besar dong. Buat apa? Buat ini uang-uang rakyat yang udah ada di kantong-kantong orang, kita paksa buat dikumpulin ke pemerintah, gitu. Sama pemerintah kita lebur, kita panasin lagi jadi logam cair, kita campur logam lain yang lebih murah. Nah, udah dicampur ke logam yang lebih murah, kita balikin lagi ke rakyat. Nih, uang kamu udah balik, uang versi baru. Nah, karena dicampur sama logam yang lebih murah, artinya apa? Pemerintah punya tambahan dong. Iya dong. Volumenya meningkat gitu. Tadinya dikumpulin 1 ton, ditambah jadi 2 ton logam murah, jadi 3 ton. Nah, ini duit tambahan. Gitu. Itu terjadi di Roma, kerajaan besar gitu kan. Udah mulai nih di zaman Yesus lahir benar tahun 0 ini itu udah mulai turun tuh yang kandungan peraknya. Dan 300 tahun habis itu beneran parah banget turunnya. Sampai beneran akhirnya hilang, nggak berharga lagi duitnya. Dari 90 sekian persen jadi cuman berapa persen gitu. Gitu. Nah, terus berlanjut sampai sekarang. Di tengah-tengah nih ada cerita juga nih. Di Cina ya, sebagai bangsa yang pertama kali nemuin kertas ya, adalah bangsa juga yang pertama kali nemuin uang kertas gitu. Itu adalah abad 11 atau 10, gue lupa. Kepikiran tuh. Wah, kalau Cina kan kebetulan mungkin karena masih dikit, dia makanya tembaga ya. Nah, tembaga itu kan logamnya banyak. Karena banyak jadi berat. Jadi ribet tuh buat yang pebisnis gede tuh harus bawa duit tuh berat banget gitu kan, sampai dikalungin gitu-gitu. Tahu nggak lu koin-koin tengahnya bolong ya kan? Nah, tengahnya bolong tuh buat ditaliin. Ditaliin gitu kan buat bawa gitu-gitu. Nah, muncullah ada ide ya, Satoshi Nakamoto emang di setiap generasi tuh selalu muncul gitu. Kepikiran kenapa kita nggak jadiin ini uang gitu.
Nah, waktu itu sebutannya uang terbang, flying money, Jiaozi namanya. Dan yang nerbitin adalah bener perkumpulan pedagang ya, bikin kayak semacam bank di zamannya lah gitu. Dikumpulin si logam-logamnya, nanti bisa ditukerin ke si logam itu. Atau logam itu ditukerin ke uang terbang ini. Gitu. Lama-lama bermunculan, sukses, enak, praktis gitu kan. Pemerintah datang. bubar. Pemerintah doang yang bisa bikin sekarang gitu. Lagi-lagi. Printing ya gitu istilahnya. Sebenarnya belum money printing sih. Dan mungkin pemerintah datang waktu itu buat bikin kemudahan juga, karena kan ini banyak rilisannya nih. Perkumpulan pedagang ini bikin kertas begini gitu. Yang di sini bikin kayak gini lagi, beda-beda kan, ribet kan. Dan pemerintah kan memang ya pengen rakyatnya nyaman gitu. Oh iya, kita aja yang bikin dah terpusat gitu. Dan mungkin kondisi memang bagus, lancar, sampai negara bangsa lain ada yang datang nyerang si kerajaan itu. Atau mungkin sampai kerajaan itu korup. Ya banyak lah, macam-macam lah yang bikin kerajaan itu turun. Disitulah kepepet buat cetak duit. Hingga ini berjalan 2 dinasti. Jadi cukup lama, 3 abad kalau nggak salah. Sampai di 3 abad itu, ya mungkin berarti di abad 13 gitu, gue lupa. Sampai di titik dimana rakyat Cina bilang, kagak mau lagi, nggak ada lagi uang kertas, kita balik ke uang perak. Nah, jadi dari abad 13 sampai nanti era modern, uang logam lagi. Karena udah beberapa generasi itu kan 3 abad tuh. Mereka kayak, gila ini bermasalah ini. Ini nggak bener nih sebagai duit gitu. Mereka rakyatnya sendiri, jadi ini bottom up. Jadi pas lagi sekalian dinastinya jatuh, muncul dinasti barunya bilang, oke, kita balik ke uang logam. Di Swedia, nah ini terpisah lagi, abad, ini malah lebih agak baru, abad 16, 17 gitu-gitu. Ada bank yang kepikiran bikin uang kertas. Nasibnya sama, cuman bertahan beberapa tahun doang. Akhirnya ditinggalin. Gitu. Jadi kalau kita lihat nih 5.000 tahun hidup manusia gitu. Sebenarnya di kebanyakan waktu kita tuh selalu uang itu gak diterbitin, gak dimonopoli pemerintah. Apa namanya? Babi bisa diternak kan? Jangan siput laut bisa panen sendiri kan? Bisa panen ke apa namanya, ke itu sendiri. Barley kita bisa tanam. Logam bisa kita tambang dan cetak juga gitu. Gitu. Nah, dan aku sebut dia itu adalah uang komoditas karena secara barang dia adalah komoditas. Gitu. Nah, yang ini berevolusi lah. Awalnya mungkin uang komoditas pas dicetak sama pemerintah. Waktu yang pertama ini nih nggak ada angkanya loh. Jadi uang logam tuh yang pertama tuh nggak ada angkanya. Kalau sekarang kan ada nih 100, 500 gitu kan. Jadi ada nilai di angka sama nilai barangnya. Gitu. Kalau zaman dulu yang ini nggak ada angkanya. Yang si zaman di Roma itu yang denarius ya, si logam perak itu juga nggak ada angkanya. Gitu. Nah baru kan di sini dimunculin uang logam yang ada angkanya. Nilainya yang di angka itu gitu. Bukan si value materialnya. Jadi ada transisi antara uang komoditas jadi uang yang kita sebut sekarang namanya apa? Fiat gitu. Fiat itu di bahasa Latin let it done. Biarkan itu terjadi by perintah, let it done. Kalau di bahasa Arab kita biasa diajarin kan apa? Kun fayakun. Gue bilang ada ya ada gitu kan. Nah, percaya aja gitu. Jadi emang transisinya halus juga gitu. Yang dulu juga yang di Cina juga emang reliable mereka, emang nyetakin uang terbang ini sesuai sama uang tembaga yang ditaruh gitu kan. Sampai satu titik di mana nggak reliable lagi. So, kalau di sini sekarang tiba-tiba muncul Bitcoin, gitu kan, jebret gitu. Ya, nggak aneh. Bitcoin itu nggak aneh. Bitcoin itu cuman balikin fitrah kita, manusia 5.000 tahun, balik lagi ke uang yang nggak bisa dikontrol pemerintah. Uang yang munculnya di luar perintah pemerintah. Gitu. So kalau bicara realistis, menurut keyakinan saya Bitcoiner realistis, gitu. Tapi realistisnya level 5.000 tahun, ya. Kita cuman balik doang ke uang yang dulu nggak disentuh
sama pemerintah dari sisi kemunculannya. Apakah pemerintah jadi bubar? Apakah pemerintah jadi nggak ada? Enggak. Nih berapa nih? Emang dari zaman ini sampai ini nggak ada pemerintah, gitu kan? Ya kan ada kan. Iya makanya ada kerajaan kan. Ini dulu juga kita bisa tahu bahwa ini uang pertama juga karena catatan yang disimpan sama kerajaannya di sana gitu kan. Bisa tetap ada gitu. Apakah rupiah jadi terancam karena Bitcoin ada? Enggak. Menurut aku enggak. Kenapa? Karena di tengah-tengah masa transisi ini itu sebenarnya udah berjalan bertahun-tahun. Bisa toh kita ada uang kertas. Terus ada juga uang kertasnya ini di backing sama apa? Logam-logam ini. Tapi ada satu syarat. Yang ngerilis ini dan gudangnya itu bisa diaudit. Gitu. Nah, jadi itu yang juga kelebihannya Bitcoin. Bitcoin saldonya bisa diaudit. Itu yang bikin Bitcoin nggak bakal dikalahin sama apa tuh yang privacy coin? Monero, Zcash, karena dia bilang kan, wah ini original Satoshi-nya gitu-gitu. Kagak, dia bisa konsekuensi dari privasi adalah kita nggak tahu supply Monero plus supply Zcash itu berapa. Di Bitcoin bisa tahu supply-nya, gitu. Nah artinya di masa depan gue melihat bisa rupiah itu tetap ada, tapi di backing sama Bitcoin, entah pemerintah atau BI-nya atau apa kalau masih ada BI ya, gitu. Yang bisa diaudit jumlahnya gitu. Dan nanti rupiah digitalnya atau kertasnya ya most likely digital ya. Gitu. Rupiah digitalnya itu juga saldonya bisa diaudit sama publik. Gitu. Di kondisi seperti itu, kita aman, nyaman, nggak apa-apa. Kalaupun nanti jumlah rupiahnya ini membengkak melebihi Bitcoinnya, juga nggak apa-apa menurut gua. Ekspansi aja gitu. Ya cuman berarti konsekuensinya beberapa tahun setelahnya kita bakal ngejar buat sama lagi gitu kan. Yang penting tuh auditable. Gitu. So, ya aku bilang kayak gini bukan juga aku nggak mau juga disamain sama Bitcoiner. Ada kan Bitcoiner ada banyak ya. Ada betul Bitcoiner yang anti fiat. Oh, fiat bangke, fiat bakal mati, oh, bla 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 gitu-gitu. Yang anarkis juga memang. Oh, pemerintah tuh harusnya gini gitu. Nah, gue nggak mau disamain sama itu. Kenapa? Ya, anarkis lah. Tapi sebenarnya Liberal. kan fiat itu akan dihancurkan kan, karena menurut gua kan Bitcoin kan sebagai komplement fiat kan, kalau ada ya argumennya Mas Rizky kan. Ya, tapi kan itu pendapat. Realitanya kita nggak tahu kan. Ini kita itu aja, membayangkan aja gitu. Kalaupun akhirnya Bitcoin jadi uang ya bisa aja, tapi berarti harus muncul layer 2 yang emang terkenal, yang emang dipakai karena Bitcoin aslinya itu nggak praktis jadi uang. Transfernya lama, transaksinya sedikit gitu-gitu. Dan ya bisa ke sana bisa gitu. Semua rakyat di dunia pakainya Bitcoin sebagai uang bisa, cuman mungkin terlalu jauh kali ya. Gitu. Kita realistis aja bicara 100 tahun ke depan aja dulu gitu kan. Menurut aku yang simple yaitu Bitcoin jadi penggantinya dolar di uang internasional sama penggantinya US Treasury bond. Karena ketika gue belajar, ini Bitcoin membuka mata gue gitu. Ternyata uang yang dipakai sama perusahaan-perusahaan, sama level-level institusi itu bukan dolar loh, tapi si bondnya itu, si surat utang pemerintahnya itu gitu. Obligasi. Iya, obligasi yang dirilis pemerintah Amerika. US Treasury-nya itu yang dijadiin duit gitu. Gitu. Itu ya itu yang nanti digantiin sama Bitcoin. Kenapa? Karena balik ke ini. Kenapa? Karena datanya udah nunjukin. Ini yang menurut aku sih no debat ya gitu. Ini total utang pemerintah Amerika, ya berarti si Treasury itu gitu kan. Nah, makin banyak dia nerbitin, makin tinggi ini gitu. Dan kalau dilihat trajektorinya, umurnya nggak lama. So, uang yang tadi kan argumen gue gitu, uang yang dipakai sama perusahaan, sama negara, sama bank-bank antar dunia gitu, level-level tinggi gitu kan, kayak gini naiknya. Artinya apa? Dia bakal punya waktu matinya bentar lagi gitu. No, bakal kalau dilanjutin bakal kayak gini kan? Iya kayak apa gitu, kayak fungsi eksponensial, makin Yes. sampai ke atas gitu. Yes. Yes gitu. Nah, teman-teman bisa pikirin logikanya, dasarnya apa kok bisa bakal naik terus gitu-gitu. Kalau teman-teman udah setuju ini inevitable,
berarti Bitcoin inevitable. Bitcoin bakal populer bukan karena kita semangat banget nih Bitcoiner maksi gitu kan. Wah, apa? Enggak. Manusia selalu butuh duit. Kalau nggak ada duit nggak bakal transaksi dong antar benua, antar apa. Kita kan butuh barang yang kita pakai ini ekspor dari mana, bahan-bahannya gitu kan. Pasti kejar mereka nyari duit gitu. Dan ketika dihadapkan, oke, nih US Treasury kayak gini. Treasury yang diterbitin Cina kayak gini juga. Treasury yang diterbitin Eropa kayak gini juga gitu. Berarti ada suatu Pakai apa nih kita nih buat transaksi? Kita butuh buat transaksi gitu. Karena kita harus bikin barang, kita harus memenuhi kebutuhan manusia gitu kan. Pakai emas. Coba mikir, ya. Jadi ekspor impor transaksinya pakai emas. Kayak gimana? nggak praktis dong. Biaya transaksinya berapa tuh? Enggak, kalau bicara likuiditas mungkin karena kita membayangkan emas itu masih di bandar ya, masih di central bank gitu. Sekarang kita bayangkan emasnya udah kesebar deh. Udah dipegang sama perusahaan-perusahaan sama apa gitu kayak udah banyak nih mereka gitu. Terus mereka mau transaksi. Iya betul, ya betul. Kondisi di mana udah terdistribusi lah. Kayak Bitcoin kan tadi kita lihat di retail banyak banget kan. Di negara-negara di perusahaan malah masih sedikit gitu. Nah, anggaplah emas kayak gitu, udah terdistribusi dan mereka harus transaksi ya buat beli barang bahan baku ke benua lain. Yang nggak praktis dong kok. Transfernya kayak gimana? Dikirim pakai apa? Kapal kan? Iya. Nah, kapal itu bakal jadi inceran bajak laut gitu. Itu yang terjadi zaman dulu, makanya serius. Zaman dulu yang bajak laut, era bajak laut tuh karena itu gitu. Betul. Karena ada suatu barang ya berharga tapi dia bisa dikompres kecil, gitu kan? Kalau barang berharga tapi dia berat banyak mau ngerampok juga ribet gitu kan. Nah ini barang bisa dikompres jadi kecil gitu kan. Nah dia value-nya tuh setara sama kayu seberapa gede gitu kan. Ya orang tergoda buat mencuri itu gitu. Alternatifnya apa? Pesawat. Dikirim pakai pesawat. Enggak, pesawat murah sih. Pesawat murah kan gitu kan. Ya memang berat ya. Maksudnya emas sama manusia lebih berat emas gitu kan. Mana kalau ada event nggak terduga kayak tiba-tiba pesawatnya jatuh gitu. Aku sih bukan masalah tiba-tiba pesawatnya jatuh ya. Aku takut pesawatnya dijatuhin. Bukan dibajak, nggak usah dibajak. Ditembak. Rudal aja. Dan buat jadi orang jahatnya itu malah lebih enak daripada capek-capek ngebajak kapal. Kenapa enak dong? Nah, di pesawat lewat pesawat emas nih, kita intelnya dapat ini pesawat emas nih gitu kan. Arahin tembak dari rudal di bawah kan ada kan? Jebret, buff. Pesawat kan nggak bisa nangkis, nggak bisa kabur gitu kan, pesawat biasa gitu kan, kargo gitu. Jebret, jatuh tuh. Mati, orangnya mati, mati. Kebakar. Gosong. Emasnya gosong nggak? Kagak, emasnya persis. Utuh. Udah tinggal ambil emasnya. Berarti gampang dirampok dong kok gitu. Lebih gampang daripada kapal. Tinggal rudal, cung gitu. Ya kalau misalnya nggak mau rudal ya berarti harus dikawal sama pesawat militer. Yang apa namanya? Yang di laut juga sama kan harus dikawal sama militer gitu. So biaya transaksi gede, belum ngitung lama. Nah dihadapkan kayak gitu, pebisnis negara-negara, terus sama nih uang yang dipakai sekarang nih, bond, US Treasury bond kayak gini gitu kan, negara lain kayak gini juga. Pilihannya tinggal apa?